Di protes rival, Honda tetap minta Stefan Bradl gantikan Marc Marquez. Test Rider HRC, Stefan Bradl, memastikan dirinya akan kembali jadi pengganti sementara Marc Marquez dalam MotoGP Qatar di sirkuit Losail pada 26-28 Maret. Hal ini ia sampaikan kepada Speedweek kemarin, beberapa jam setelah Marquez diumumkan masih harus absen. Marquez yang menjalani masa pemulihan patah tulang lengan atas kanan sejak Juli tahun 2020, sepekan belakangan ini memang sudah berlatih dengan motor RC213 VS. Namun, kedua program latihan ini ternyata belum cukup membuktikan fisiknya siap kembali balapan, walau respons klinisnya positif. HRC pun mengumumkan bahwa Marquez dan tim medisnya yang ada di Hospital Ruber Internasional, Madrid, memutuskan mengambil langkah yang menurut mereka bijak, yakni tak langsung kembali berkompetisi akhir pekan ini di Qatar, demi menunggu konsolidasi tulangnya menjadi ideal. Dengan begitu, Bradl kembali diminta jadi pengganti Marquez. Saya senang keputusan sudah diambil, karena saya juga perlu mempersiapkan mental untuk balapan. Saya tahu Marc takkan berkendara sejak siang ini. Tapi sebelum dapat informasi ini, saya sendiri juga tak tahu, apa saya harus berangkat ke Qatar atau tidak, ujar Bradl. HRC tak spesifik menyatakan bahwa Marquez juga akan absen dari MotoGP Doha pada 2-4 April, namun menyebut Marquez baru akan menjalani pemeriksaan medis selanjutnya pada tanggal 12 April. Meski begitu, Marquez dijadwalkan akan tetap hadir di Qatar pekan depan untuk menerima dosis vaksin COVID kedua. Marc sudah melakukan segalanya sampai menit terakhir demi balapan di Qatar, tepat pada awal musim. Tapi saya senang kini sudah ada kejelasan, dan keputusan sudah diambil, karena hari-hari ini tak mudah bagi saya sejak uji coba. Karena ketidakpastian ini tak hanya memengaruhi saya, melainkan juga tim dan Marc, lanjut Bradl. Uniknya, keputusan HRC meminta Bradl kembali jadi pengganti Marquez ini diambil di tengah protes dari tim-tim lain. Tim-tim ini menyuarakan rasa tak sreg mereka melihat Bradl menjabat peran test rider sembari balapan, layaknya pembalap pabrikan berkonsesi, seperti Aprilia. Direktur KTM, Pete Beirer, dan tim prinsipal Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, yakin HRC dapat keuntungan menurunkan Bradl balapan sepanjang 2020 sebagai pengganti Marquez, sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai test rider dan menjalani uji coba. Namun, Bradl santai saja. Kini telah dipastikan Marc tak turun di balapan pertama, dan sayalah yang akan balapan. Tapi saya harap Marc bisa kembali pada saat yang tepat, pada momen yang cocok, dan baik untuk mentalnya, hingga ia bisa mantap berkata oke, aku sudah siap. Dengan begitu, ia bisa terlibat lagi. Honda membutuhkannya, tutup Bradl. Menjelang musim keduanya di MotoGP, Alex Marquez mengaku sudah tak sabar untuk memulai musim baru bersama LCR Honda Castrol. Mengingat tim ini berstatus sebagai tim satelit, Alex yakin dirinya bisa bekerja jauh lebih tenang ketimbang saat masih di Repsol Honda. Musim lalu, Alex Marquez menjalani debut di kelas para raja dengan Repsol Honda. Namun, bahkan sebelum menjalani balapan perdana 2020, ia dinyatakan bakal pindah ke LCR Honda pada 2021, demi memberi jalan kepada Pol Espargaro yang akan jadi tandem Marc Marquez. Meski dinilai mampu mengatasi semua tekanan yang ia terima sebagai pembalap tim pabrikan, membela tim satelit diyakini Marquez bisa membuatnya bekerja lebih fokus tanpa harus dapat sorotan bertubi-tubi. Atmosfer tim yang seperti keluarga juga sangat ia butuhkan. Tim ini memang lebih kecil, lebih kekeluargaan, jumlah orangnya lebih sedikit. Jadi, untuk musim kedua, demi melanjutkan kemajuan, tim ini adalah tempat yang tepat agar saya bisa terus berkembang sebagai pembalap, ujar Alex kepada Mundo Deportivo. Musim ini, Alex Marquez pun akan bekerja dengan kru yang menaungi Cal Crutchlow selama 5 tahun sebelumnya.
Perlu diingat, bahwa kru ini terlibat dalam pengembangan RC213V. Alhasil, Alex merasa yakin akan dapat bantuan besar. Saya punya kru yang sangat berpengalaman, dan saya bisa belajar banyak dari setiap orang. Saya merasakan ada komunikasi yang baik, dan ini sangat penting. Tim kami sangat profesional dan serius, dan ini hal yang utama untuk fungsi tim balap, lanjut Alex. Di LCR Honda, Alex juga akan bertandem dengan Takaki Nakagami, yang musim lalu tampil eksplosif dan jadi rider utama Honda selagi Marc Marquez absen, walau belum berhasil naik podium. Alex pun berharap tandemnya itu bisa kembali tampil kompetitif. Jika Nakagami bisa tampil garang, maka Alex bisa memetik banyak pelajaran dari rider Jepang tersebut, yang akan memasuki musim keempatnya di MotoGP. Alex pun sudah tak sabar menjelang balapan pertama musim ini, yakni seri Qatar pada tanggal 28 Maret nanti. Saya harap Taka juga bisa melaju cepat, karena dengan cara itulah saya bisa memetik pelajaran sebanyak mungkin. Ini tahun keempat Taka di MotoGP, dan dengan punya tandem yang sangat cepat, saya bisa belajar lebih banyak hal, dan ini membuat saya juga makin termotivasi, tutup Alex.